Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keadaan di sini ya, contohnya dan solusinya jika sudah mengajukan CB, PB atau CMB tapi dipindah. Nah, seperti apa? Kita lihat macam-macam contohnya dan solusinya. Contoh pertama, di sini sudah ada surat keterangan kejaksaan atau MAP ya. Sudah ada SK CB, PB atau CMB dipindah ke lapas dari rutan atau dari lapas ke lapas lainnya. Tindakan penjamin di sini ya untuk memproses jika ada kejadian seperti ini, solusinya adalah mengecek ke bagian registrasi lapas tujuan mengenai SK CB, PB atau CMB-nya. Nah, apakah ada atau dibawakan karena di lapas atau rutan sebelumnya itu ada. Jika tidak terbawa, mungkin terlupa atau alasan lainnya, silahkan kembali minta ke lapas atau rutan asal. Setelah itu sampaikan ke lapas tujuan agar diproses. Nah, pelaksanaan CB, PB atau CMB di lapas tujuan sesuai dengan SK dari rutan atau lapas asal. Jadi SK-nya tetap yang hasil di lapas asal di situ, tapi pelaksanaan atau pembebasannya di lapas tujuan. Contoh yang kedua, ini sudah ada surat keterangan kejaksaan ya atau MAP. Kemudian sudah sidang TPP. Tidak ada SK CB, PB atau CMB. Jadi tidak ada SK di situ. Kemudian dipindah ke lapas dari rutan atau dari lapas ke lapas lainnya. Nah, tindakan penjamin di sini mengecek ke bagian registrasi rutan atau lapas asal. Karena di sini sudah sidang TPP, tidak ada SK. Apakah sudah jadi SK-nya? Seperti itu. Karena sudah sidang TPP, biasanya masih proses berjalan. Kalau memang ada, silahkan ya. SK-nya disampaikan ke lapas tujuan untuk diproses pelaksanaan CB, PB atau CMB-nya berdasarkan SK tadi. Nah, contoh yang ketiga. Ini sudah ada litmas CB, PB atau CMB ya. Sudah ada surat keterangan tidak memiliki perkara lain atau MAP dari kejaksaan. Kemudian belum sidang TPP. Nah, di sini belum ada sidang TPP ya, tapi ada litmas sama surat keterangan tidak memiliki perkara lain. Tentunya dengan persyaratan lainnya lagi ya. Sudah lengkap lah, cuma belum sidang TPP. Nah, dipindah. Nah, tindakan penjamin bagaimana? Ya, harus mengecek ke bagian registrasi lapas tujuan mengenai litmasnya, apakah ada terbawa. Nah, jika memang terbawa, maka bisa diproses lebih lanjut untuk sidang TPP. Jika tidak terbawa, silahkan menghubungi lapas atau rutan asal atau sebelumnya, tanyakan mengenai litmasnya. Kalau ada, dibawakan saja seperti itu. Kemudian dari hasil adanya litmas itu dan surat keterangan tidak memiliki perkara lain, tentunya dengan berkas lainnya ya, maka dapat mengajukan lanjutan permohonan CB, PB atau CMB ke BIM Kemaswat atau BIMPAS di lapas tujuan. Nanti diproses lebih lanjut untuk sidang TPP, kemudian untuk pengiriman permohonannya ke Kanwil dan ke Ditjenpas seperti itu. Selanjutnya contoh yang keempat, sudah ada litmas CB, PB atau CMB. Litmasnya ada, tapi belum ada surat keterangan tidak memiliki perkara lain. Nah, ini juga pernah terjadi di tempat kami. Kemudian dipindah. Nah, jadi bagaimana tindakan penjamin? Nah, di situ perlu mengecek ke bagian registrasi lapas tujuan mengenai litmas CB, PB atau CMB-nya. Jadi ngecek dulu ke registrasi di lapas tujuan apa ada. Kalau tidak ada, silakan jemput ya di lapas atau rutan asal dari WP itu di mana, silahkan. Kemudian mengajukan lanjutan permohonan CB, PB atau CMB ke BIM Kemaswat atau BIMPAS lapas tujuan. Nah, di sini karena belum ada surat keterangan tidak memiliki perkara lain atau MAP, maka dibuatkan di situ juga sambil menunggu jawaban surat keterangan tidak memiliki perkara lain itu maksimal 12 hari kerja. Nah, maka kalau tidak ada jawaban bisa langsung diproses untuk sidang TPP seperti itu. Nanti dari sidang TPP ke proses selanjutnya tentunya ya. Contoh kelima,
sudah melengkapi berkas surat pernyataan penjamin dan surat pernyataan WBP. Jadi sudah ada. Nah, kemudian belum ada litmas CB, PB atau CMB, jelas ya di situ. Dipindah ke lapas dari rutan atau dari lapas ke lapas lain. Maka tindakan penjamin di sini mengecek ke bagian registrasi rutan atau BIM Kemaswat atau BIMPAS atau lapas asal mengenai permintaan litmas CB, PB atau CMB-nya. Nah, jika sudah ada permintaan di situ ya ke Bapas, nah silahkan mengajukan lanjutan permohonan. Jadi nanti yang melitmas itu Bapas ya, juga menghubungi pihak Bapas bahwa WBP-nya sudah pindah. Biasanya pindahnya masih satu kantor wilayah atau masih dalam cakupan provinsi seperti itu. Jadi masih terbilang mudah. Jadi dari Bapas mungkin akan ada proses penggantian atau pelimpahan klien dari satu Bapas ke Bapas lain yang terdekat dengan lapas WBP yang dipindah ini. Nah, nanti di situ ya tinggal mengajukan lanjutan permohonannya. Jika sudah ada litmasnya, diproses nanti dengan ini ya, dengan surat pernyataan penjaminannya juga. Kalau sudah lengkap ya, dengan MAP-nya juga dari kejaksaan sudah ada, maka bisa diproses sidang TPP yang akhirnya nanti diproses lebih lanjut pengiriman permohonan ke Kanwil dan Ditjenpas. Contoh ke-6 ini ya. Ini yang paling banyak. Belum melengkapi berkas surat pernyataan penjamin dan surat pernyataan PBP. Jadi hanya menanyakan mungkin ya, atau cuma mau melengkapi tapi tak kunjung segera menyertakan kelengkapan yang diperlukan, yaitu surat pernyataan penjamin dan surat pernyataan WBP yang sudah ditandatangani kepala desa atau lurah. Kemudian dipindah, ini yang sering ini ya. Nah, tindakan penjamin bagaimana? Nah, karena sudah pindah dan sudah nggak ada kemungkinan di sini untuk permintaan litmas ke Bapas, maka mengajukan permohonan CB, PB atau CMB baru ke BIM Kemaswat atau BIMPAS lapas tujuan. Ini harus ini ya, jadi mengulang dari awal permohonannya. Jadi melengkapi lagi surat pernyataan penjamin dan surat pernyataan WBP dari lapas tujuan, seperti itu. Nah, jika sudah mengajukan CB, PB atau CMB di rutan atau lapas asal, maka penjamin atau WBP harus proaktif konsultasi ke BIM Kemaswat atau BIMPAS lapas tujuan mengenai permohonan CB, PB atau CMB-nya ketika sudah dipindah ke lapas tujuan. Karena begini, di lapas tujuan ini atau di lapas asal itu tentunya menangani WBP yang tidak sedikit. Bukan hitungan 2 digit, minimal 3 digit ya. Nah, di situ kami dari pihak petugas itu tidak semuanya menghafal WBP yang pindah, apalagi yang baru ya. Nah, ini sulit. Jadi dengan adanya konsultasi datang ke BIM Kemaswat ya, untuk yang di lapas, untuk rutan itu diregistrasi, jadi kami paham masalahnya apa. Oh, jadi bisa diproses lebih lanjut seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keadaan jika sudah mengajukan CB, PB atau CMB tapi kemudian dipindah. Nah, silahkan dicocokkan dengan contoh yang ada dan solusinya. Dari penjelasan video ini, jika ada yang tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.